Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam menceritakan dalam salah satu hadisnya, Nisa'ul Jannah arba'ah, perempuan surga itu ada 4, kata Nabi ini. Maksudnya menjadi ratu-ratunya surga, yaitu ada 4 orang. Siapa saja beliau? Yang pertama Asiyah bintu Muzahim, Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian yang kedua lagi Maryam Ummu Isa, Maryam ibunda Nabi Isa. Kemudian yang ketiga Fatimah, ketiga Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijah putranya Pak Khuwailid, istrinya baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan yang keempat Fatimah bintu Muhammad, Sayyidah Fatimah putrinya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keempat wanita ini Nabi Muhammad menyebutkannya sebagai Nisa'ul Jannah, wanita-wanita surga. Beliau-beliau ini pemimpin wanita surga yang bisa kita ikuti jalannya. Sehingga mudah-mudahan kalau kita ikuti jalan-jalan mereka, insya Allah kita pun juga akan jadi wanita yang juga akan masuk ke dalam surga, sehingga menjadi wanita yang dirindukan surga, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa aja nih yang bisa kita ikutin dari keempat wanita ini? Nomor 1 paling utama, kesabaran. Asiyah, wanita yang luar biasa sabarnya menghadapi suaminya. Sayyidah Maryam, wanita yang luar biasa sabarnya menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan, fitnahan-fitnahan orang. Nah, ini perlu nih zaman sekarang. Apalagi di era yang bukan hanya nyata tapi juga dunia maya. Komentar-komentar netizen enggak kalah pedes dari ucapannya tetangga yang julid. Luar biasa. Perlu banyak kesabaran. Difitnah enggak tanggung-tanggung. Jadi wanita yang berzina, Sayyidah Maryam. Padahal jangan kata zina, sentuhan sama laki-laki yang bukan mahram aja nggak pernah. Sayyidah Maryam binti Imran, putrinya Pak Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Bahkan bukan hanya sampai situ fitnahannya Sayyidah Maryam. Bukan hanya difitnah menjadi pelaku dosa, bahkan difitnah, wah jangan-jangan dia adalah istrinya Tuhan. Diperistri jadi istrinya Tuhan. Itu fitnah yang luar biasa kejinya. Jadi istrinya Tuhan, padahal Allah lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tentu saja juga nggak punya istri, teman-teman. Allah zat yang Maha Esa tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk manapun. Karena semuanya makhluk. Termasuk Sayyidah Maryam, Allah SWT yang menciptakan. Bagaimana mungkin Sayyidah Maryam kemudian diperistri oleh Allah SWT. Subhanallah ala dzalik, maha suci Allah SWT dari itu semuanya. Sayyidah Maryam, kita belajar tentang kesabaran. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Masya Allah bu, sabarnya luar biasa. Ngadepin apaan Sayyidah Khadijah sabar? Bukannya Sayyidah Khadijah kaya raya Ustazah, bukannya Sayyidah Khadijah jadi istri Nabi Ustazah, bukannya Sayyidah Khadijah jadi ibu dari orang-orang
pertama yang masuk ke dalam agama Islam, dan saya baca kisah Sayyidah Khadijah dari banyak kitab. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika saya membacanya saya ngerti kenapa Sayyidah Khadijah lah yang dipilih Allah menjadi pendamping Nabi Muhammad alaihissalam di awal-awal Islam. Yang dipilih Sayyidah Khadijah, bukan saya, bukan kamu, bukan kita semua, bukan wanita yang lain. Karena memang beliau ini adalah ratunya kesabaran. Bu, 2 tahun lebih berada di pengasingan. Jarang bisa dapat makan. Perut diganjal dengan batu 2 tahun lebih. Sayyidah Khadijah cerita, kuntu amshi amyalan. Saya harus berjalan bermil-mil, berkilo-kilometer untuk mencari daun-daunan hijau, sekedar pengganjal lapar yang sudah tak tertahankan. Luar biasa. Dan beliau, Bu, berasal dari perempuan yang sangat kaya raya. Berasal dari perempuan yang punya banyak pelayan-pelayan. Sampai harus berjalan bermil-mil jauhnya. Nyari makan, nyari nafkah, jualan. Bukan ibu-ibu sekalian. Bukan jualan pisang goreng, bukan. Nyari daun-daunan hijau buat mengganjal lapar. Bukan saya kelasnya. Bukan kamu kelasnya. Ini adalah kelasnya Khadijah bintu Khuwailid. Sampai ada satu perbincangan yang luar biasa indahnya antara Nabi sama Sayyidah Khadijah. Di saat-saat Sayyidah Khadijah itu udah tinggal, mohon maaf, tulang berbalut kulit. Di pengasingan. Nabi juga kurus. Tapi Sayyidah Khadijah tuh kok dapat makanan, Bu, diduluin Nabi Muhammad. Makanlah wahai Rasulullah. Padahal orang ngasihnya ke Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah itu di saat beliau kaya, dermawannya luar biasa. Jadi di saat beliau diasingkan di sebuah rumah kecil yang gak layak disebut rumah. Diasingkan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, ditaruh di sana sama Nabi Muhammad alaihissalam. Rumah satu, gak ada apa-apa, Bu. Orang tuh kadang sembunyi-sembunyi buat ngasih. Sebab kalau ketahuan taruhannya nyawa. Gak bisa jual, gak bisa beli. Orang kalau ngasih makanan sembunyi-sembunyi, kebayang. Bukan sehari 2 hari, 2 tahun lebih. Nabi itu ada. Malam-malam ngeliatin Sayyidah Khadijah. Udah sama-sama baringan. Terus Nabi duduk dipandangin Sayyidah Khadijah. Terus bilang begini. Ya Khadijah, inni astahi minki. Khadijah, saya malu banget sama kamu. Sayyidah Khadijah buka mata, duduk. Nanyain, kenapa engkau merasa begitu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad bilang, saya ingat Khadijah, saya nikah sama kamu, kamu perempuan yang kaya raya. Sekarang bahkan sekedar makan, begitu susahnya. Saya ingat Khadijah, saya nikah sama kamu, kamu adalah seorang perempuan yang cantik jelita.
Sekarang kau bahkan terlihat lebih tua dari usia yang semestinya. Maafkan aku wahai Khadijah. Semacam kecantikannya dimakan derita. Cantikannya memudar karena nestapa, karena lapar, karena kesedihan, karena kesusahan. Aku ingat wahai Khadijah, saya menikah denganmu sedangkan kamu adalah perempuan yang begitu mulia. Kamu dimuliakan oleh kaummu. Sekarang bahkan kita harus berada di pengasingan semacam ini wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah tersenyum kemudian berkata kepada suaminya, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Kau harus tahu, sejak aku memutuskan menikah denganmu, aku jadikan seluruh waktuku, seluruh tenagaku, seluruh hartaku, nyawaku, hidup matiku, hanya untukmu wahai Rasulullah. Wanita yang begini gimana enggak dirindukan surga? Kamu bagaimana kiranya? Belajar kesabaran dari Sayyidah Khadijah. Belajar sabar dari Sayyidah Khadijah. Bu, Kak, Dek, belajar sabar dari Sayyidah Khadijah. Lapar, ya enggak apa-apa. Kepengen punya, tapi enggak ada uangnya, yang sabar. Pengen kebeli panci, tapi uangnya belum cukup, ya enggak apa-apa. Pakai aja panci yang lama. Pengen beli horden yang baru, tapi duitnya belum ada, bahkan belum ada hordennya. Ya enggak apa-apa Bu, tutupin pakai sarung. Enggak apa-apa. Hidup susah-susah dikit tuh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh kamu belum sampai harus mengganjal perut dengan batu, menahan lapar, bukan? Kamu tidak harus sampai berjalan berkilo-kilometer buat nyari sekedar sesuatu mengganjal perut, bukan? Kamu nggak pernah sampai ke situ. Saya yakin. Kita nggak pernah diuji Allah sampai sebegitunya. Maka yang sabar. Insya ingetin ucapan saya. Untukmu yang merasa hidup tidak bersahabat. Untukmu yang kesulitan ekonomi. Untukmu boro-boro dah pergi haji. Ke Indomaret aja bolak-balik batal. Enggak apa-apa. Wanita surga itu mengganjal perutnya dengan batu menahan lapar. Wanita surga itu sampai harus menjadi tulang berbalut kulit. Karena 2,5 tahun berada dalam pengasingan.
tapi ia masih bisa tersenyum bahagia. Tapi ia masih bisa berkata kepada suaminya, "Enggak apa-apa wahai Rasulullah, enggak apa. Sebab aku hidup bukan untuk itu. Aku hidup untuk Allah. Aku hidup untuk menjalani kehidupan sesuai dengan yang diinginkan. Tak mengapa susah di dunia, jika itu membawamu kepada bahagia kelak di akhirat. Insya nggak apa-apa. Dikasih sakit-sakit sedikit nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di akhirat kelak insya Allah.